Dari 10 akademia yang aku kritik itu cuma fan April yang nggak terima, yang lain terima semuanya. Iya, memang dari dulu aku bilang paling katrok tuh fan April. Nggak usah bantah. Oh, untuk para fans April yang katrok. Fan April ini ada dua pemirsa. Yang satu ada kelompok cerdas, yang satu lagi kelompoknya katrok. Aku tujukan untuk yang katrok-katroknya, yang cerdasnya enggak, gitu kan. Aku mau nanya sama kalian. Kalian debat sama aku pernah menang nggak? Nggak kan? Kenapa? Karena kita beda tipikal. Aku nggak akan ngambil keputusan, aku nggak akan ngomong. Pertama, kalau aku nggak mikir. Kedua, kalau aku nggak melakukan analisis. Yang ketiga, kalau aku nggak punya data satu, aku nggak akan ngomong itu. Beda dengan kalian. Kalian tuh asal ngerocos. Kemudian, kalian bagaimana bisa menang beradu argumen? Satu, kalian tuh tipikalnya malas berpikir. Kedua, kalian kurang ngerti bahasa. Ketiga, nggak ngerti substansi persoalan. Gimana kalian bisa menang kalau nggak menguasai itu? Sampai mati nggak akan menang kalian tuh. Coba hitung dari seluruh VT-ku, berapa ribu dah komentar kalian, hujatan kalian, DM, cek pribadi saat aku live. Mundur nggak aku? Ngapain juga ngadap kalian mundur? Kalian siapa? Ya, sebenarnya bro, manusia itu sama. Ya, manusia itu inna akramakum indallahi atqakum gitu. Setiap manusia itu sama dalam pandangan Tuhan, beda tuh cuma takwa. Iya. Nah, salah satu aspek takwa itu adalah orang berpikir, orang punya ilmu pengetahuan, orang yang berpikir. Ya. Ini orang kritik dibilangnya haters. Haters apanya? Aku bilang apa adanya gitu kan. Berhentilah muja. Ini bukan zaman menyembah berhala lagi. Ini zaman udah modern. Salah bilang salah, benar bilang benar gitu. Bukan zaman jahiliyah dulu yang nyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ya kan, nama berhala dulu kan itu tuh zaman Quraisy jahiliyah dulu tuh. Lata, Uzza, Manat, Hubal, sembah gitu. Ya kayak gitulah kalian tuh, mujanya. Yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik, yang bagus tetap bagus, yang jelek tetap jelek gitu. Nggak usah dipuja-puja berlebih-lebihan karena nggak sesuai dengan faktanya. Ya, mengidolakan tuh boleh, tapi cara kalian mengidolakan tuh salah. Kalian tuh mengidolakan yang lain buruk semua, idola kalian yang baik, salahnya di situ. Iya, aku yang pro Tasya aja, aku bilang vokal Tasya tuh belum matang, belum menguasai teknik vokal seluruhnya. Tasya itu, aku yang pro Tasya berani bilang gitu kan. Marah Tasya lovers debat sama aku. Iya, kita kalau sayang dengan idola kita, kalau perlu kita yang kritik idola kita itu biar dia maju. Ya, jangan dia jalan di tempat. Contoh nih, Tasya ini kan juara nih, kan? Tasya itu ada satu beban. Dia sebagai seorang juara, dia harus meningkatkan kualitas dia. Dia nggak boleh merasa nyaman, merasa aman dengan predikat juara dia. Dia harus banyak belajar lagi, biar kedepannya dia lebih baik gitu. Ya kan? Bahkan tadi Tasya, ada salah satu Tasya lovers yang komen, makasih masukannya bang, gitu kan, semoga Tasya bisa lebih baik. Iya emang harus gitu kan? Ini enggak ngidola orang marah dikritik. Ya kalian bilang itu Tasya itu vokalnya belum matang, ada aku marah? Enggak. Yang aku marah tuh kalian jelek-jelek kan ya. Aku ada bilang April jelek? Enggak. Mana ada aku bilang April jelek? Aku bilang dia nyanyi fals itu fakta. Kontrol vokalnya selalu hanyut. Emang ya? Mau diapakan? Aku kupas malam di 10 akademia tuh, kupas semuanya punya kekurangan. Yang lain biasa aja. Nggak ada fan bilang ngamuk. Nggak ada fan paling ngamuk. Aku bilang Valen juga semalam kan. Valen teknik vokalnya nggak ada yang meragukan. Tapi kalau soal stage ekspresi, mimik dia masih lemah. Satu orang pun nggak ada yang berbunyi fan Valen. Kenapa mereka paham? Karena mereka juga ngerti aku yang pro Tasya mengatakan bahwa Tasya itu belum matang dari sisi teknik vokalnya. Ya berarti pendukung Valen mikir akunya objektif gitu. Dari 10 akademia yang aku kritik itu cuma fan April yang nggak terima, yang lain terima semuanya. Iya, memang dari dulu aku bilang paling katrok tuh fan April. Nggak usah bantah. So, nah, tapi ketika diajak adu argumen, kalian bungkam. Hitung dah berapa ribu serangan kalian di DM, di kolom komentar di sana. Aku lihat berapa ribu tuh. Tolong sebutkan dari ribuan serangan kalian itu, ada nggak satu yang mempan dengan aku?
Ada nggak satu kritikan kalian yang nggak bisa aku jawab? Nggak ada. Apakah aku lebih hebat dari kalian? Enggak. Kenapa? Aku beda dengan kalian. Aku nggak akan ngomong kalau aku nggak punya data satu. Aku nggak akan ngomong kalau aku nggak mikir dulu. Aku nggak akan ngomong kalau aku nggak punya analisis. Beda dengan kalian. Kalian asal nyerocos. Gitu. Konsep ngomongnya kalian nggak ngerti. Gitu. Yang dibahas piring, yang kalian komentari sendok. Kita kalau membahas sesuatu itu bro, substansinya apa? Fokus pada substansi itu, ngerti nggak? Gitu. Ini orang bilang si April tuh nyanyinya fals. Tapi kenapa juri 3SO, lu ngerti fals nggak? Kalau orang tuh fals mau 200 SO pun nggak mempan. Fals tetap fals gitu. Fals itu melenceng dari notasi sebenarnya. Kalau notasinya A lalu dia hanyut ke B, itu fals namanya. Alasan itu kenapa jurinya ngasih 3SO, ya mungkin jurinya on gitu. Jangan dibilang juri itu tahu segala hal. Juri itu bukan malaikat yang hafal semua lirik, hafal semua not, hafal semua cengkok. Enggak, dia orang juga yang bisa salah kapanpun gitu. Ya, aku nyampaikan gini, aku tahu juga kalian nggak akan berubah gitu. Tapi paling tidak kan manusia-manusia dari kelompok kalian yang setengah berakal tuh mungkin kembali mikir juga gitu. Jangan diperhatikan, jangan kalian lihat cara aku nyampaikan, tapi lihat yang aku sampaikan itu apa gitu. Kalian yang muja April, kalian pernah nggak mengkritik sesama kalian? Enggak kan? Beda dengan aku. Ya, aku pernah bilang aku nggak ada urusan sama lovers nih. Mau Tasya lovers nggak ada urusan aku. Kalian berani nggak ngomong gitu sesama fan kalian? Takut kan? Takut fan kalian tersinggung, takut yang satu pemikiran. Ya, fan April nih sama fan April takut salah sebut, nanti tersinggung fan April yang lain. Aku nggak ada urusan, mau Tasya lovers tersinggung sendiri itu. Iya, aku nggak ngidolakan Tasya, kan aku bilang jauh-jauh hari aku nggak ngidolakan Tasya. Makanya bro, aku nggak banyak ikut campur soal dia. Contoh nih, usian saya. Ketika dia disanding-sandingkan dengan Reddy, aku ada komen nggak? Ketika dia dikritik, ketika berfoto dengan siapa? Ayah Kejora. Ketika kalian serang kok gitu kan? Ada nggak aku bela? Enggak. Seranglah, itu hak kalian gitu. Ya kan? Jadi aku membela Tasya itu dalam konteks karir, dalam konteks ilmu pengetahuan, dalam konteks dia sebagai akademia. Ngerti nggak? Aku ulangi ya. Aku hanya akan bela Tasya ketika kalian menghujat dia soal juara yang sudah resmi, soal karir dia, soal berita bohong kalian. Ya. Nah, ketika kalian serang dia dekat dengan Ayah Kejora berfoto. Ketika kalian serang dia bersama Reddy, ya kan? Aku pernah bela nggak? Coba cek. Pernah nggak aku bela Tasya ketika kalian serang dia bersama Reddy? Aku pernah bela nggak? Enggak. Kenapa? Aku yang kubela itu status dia sebagai seorang juara yang kalian hujat. Aku fokusnya pada karir dia sebagai seorang penyanyi. Sementara dengan Reddy itu bukan karir dia nyanyi, itu asmara. Asmara itu bro, itu hak asasi seseorang. Kalau dia misalnya siap bergandengan dengan Dresha, dia juga harus siap dikritik publik. Walaupun sebenarnya itu hak asasi setiap orang. Aku nggak pernah ikut campur dalam hak asasi, ngerti nggak? Coba kalian cek, pernah nggak aku mengkritik pasangan Milen? Pernah nggak aku mengkritik pasangan Roprel? Orang ini nggak cocok nih, orang ini kurang mesra nih. Pernah nggak? Karena aku ngerti konsep. Pasangan itu, memilih pasangan, itu hak asasi setiap orang yang nggak boleh diganggu-gugat. Ngerti nggak? Arbil sama Meli, pernah nggak aku kritik? Enggak. Yang aku kritik itu orang-orang bermental norak dan kampungan seperti sebagian dari kalian fan-fan April. Ya, yang nggak terima kekalahan, itu yang aku kritik. Orang udah juara dia nggak terima, mengaku idolanya paling bagus. Bagus dari mana? Bagus dari Hongkong. Ya, betul aku bilang, aku nggak ngarang-ngarang. Kalian itu nggak usah terdoktrin dengan teman-teman kalian. Kalian bongkar seluruh video April tuh, kalian tonton satu persatu. Ya, April tuh nggak sebagus yang kalian kira.
Atau jangan-jangan kalian tuh baru nonton DA7, DA6, 5, 4, 3, 2, 1, kalian nggak nonton. Ya, nggak ada satupun kelebihan April itu di teknik vokal melebihi yang lain. Nggak ada satupun. Serius gue bilang. Ya, resonansi ya. Satu timbre nih. Timbre itu kan sama dengan karakter vokal, warna vokal. Kan sama tuh timbre itu kan. Nah, April punya timbre nggak? Ciri khas? Enggak ada. Nggak ada ciri khas dia. Yang punya ciri khas itu Shakira. Yang punya ciri khas itu Tasya. Mila. Suara Mila pasaran. Nah, nanti dibilang menghina lagi. Suara Mila itu umum. Dia nggak punya ciri khas. Nah, di mana bagusnya Mila? Bagusnya di teknik Ghazal. Bagusnya itu di teknik cengkok. Kalau ciri khas untuk timbre dia nggak punya. Gitu. Nah, kemudian siapa April lagi di mana bagusnya di power. Power April itu masih di bawah Mutia, paham nggak? Ya. Nah, kemudian apa namanya itu kalian tahu touch nggak? Kalau timbre itu adalah warna vokal, touch itu cara dia menyampaikan, cara dia menyanyikan. Itu April masih di bawah Mila, paham nggak kalian? Iya. Bidang mana lagi dia lebih baik? Gitu. Oh, falsetonya bagus. Sebutkan satu lagu yang April pernah nyanyi pakai falsetto. Lagu apa? Nggak bisa jawab kalian kan? Emang nggak pernah gitu. Kemudian dari sisi teknik apa lagi dia bagus? Cengkok April lawan Mila tewas. Serius bilang? Ya. Apalagi pitch control. April tuh ditewaskan oleh Shakira. Nggak akan termakan si April sama Shakira. Bicara pitch control. Nah, menangnya di mana? Sebut ke satu aja. Kalau yang lain itu jelas. Ya. Kalau bicara karakter vokal, kalau bicara timbre, siapa timbre itu lebih baik daripada Tasya? Yang cewek siapa? Yang lebih baik daripada Tasya itu nggak ada. Tapi yang bisa ngimbangi dia atau bawah dikit dari dia itu Shakira. Mereka tuh suaranya berkarakter. Itu aku bilang, kalian rebahan di kamar pakai selimut, kalian dengar Tasya nyanyi, kalian tahu itu suara Tasya gitu. Ya. Kemudian apa kelebihan Valen? Nah, Valen itu semua teknik dia lebih. Itu singkat cerita tuh. Ya, semua teknik dia menang. Tuh. Kalau timbre masih unggul Ferdi daripada Valen. Tapi kalau yang lain dikuasai semua gitu. Arbil apa menang Arbil tuh? Stage act, pesona di panggung, aksi panggung, ekspresi, mimik, body language, cengkok. Powernya lemah. Kemudian falsetto dia nggak bisa. Kalau Valen kan falsetto dimakan dia gitu. Ya kan? Nah, cuma staccato dia jago si Arbil gitu. Sama dengan Tasya, jago staccato itu. Iya, siapa lagi si Mutia beltingnya bagus sama ya belting sama powernya gitu. Robby powernya bagus. Siapa lagi si Yusuf tuh resonansinya bagus. Resonansi Yusuf tuh terbaik 2 setelah Valen. Kalau Ferdi timbre terbaik 1. April apa? Aku ulangi yang 10. Apa kelebihan Tasya daripada 9 yang lain? Dari 10 akademia, stage act terbaik itu Tasya. Ya. 2 Valen. Apa kelebihan Valen? Valen adalah peserta yang paling unggul dalam seluruh teknik vokal dibanding 9 itu. Kalau ditanya 10 akademia, siapa paling banyak menguasai teknik vokal? Itu Valen jawabannya. Dah. Yang keempat, apa keunggulan Arbil? Arbil adalah akademia cowok yang paling menguasai stage act. Siapa yang lebih baik daripada dia di aksi panggung untuk cowok? Siapa? Nggak ada. Paling baik itu Arbil. Lanjut. Mila, Cengkok, dan Ghazal. Siapa yang lebih unggul daripada Mila? Cewek? Nggak ada. Yang paling unggul tuh Mila. Lanjut ke Mutia. Siapa yang bisa lawan belting sama range vokal Mutia? Siapa yang bisa lawan cewek? Nggak ada. Paling tinggi itu Mutia. Ya kan? Kemudian siapa lagi?
Robby aku bilang kalau powernya masuk 3 besar. Tapi dari secara spesifik, apa kelebihan Robby daripada 9 akademia? Nggak ada. Betul, kalau ada sebutkan satu aja apa. Nah, kemudian lanjut lagi si Ferdi. Ferdi itu timber terbaik satu untuk cowok. Timber dia lebih baik daripada Valen. Itu aku bilang, kalian rebahan pakai selimut, ya, tutup mata, dengar timbernya si Ferdi. Kalian tahu itu suara Ferdi gitu. Dia punya ciri khas. Lanjut Yusuf. Yusuf apa kelebihannya? Yusuf itu nggak ada satu kelebihan pun yang mampu mengungguli yang lain dari 9 akademia itu. Tetapi dia punya resonansi terbaik 2 setelah Valen. April apa? Nggak ada, serius. Nggak ada. Kalian aku bilang nggak ada, kalian marah. Tapi minta disebutkan satu apa? Kalian nggak bisa jawab sampai hari ini kan? 3,7 juta kalian tuh nggak bisa jawab satu orang pun.